إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Dan engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kau melaksanakan itu karena adanya tuntunan dalil dari Allah. Dan kau melaksanakannya karena engkau mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yaitu dengan engkau meninggalkan segala macam kemaksiatanmu kepada Allah. Kau tinggalkan itu karena adanya larangan dari Allah. Dan kau meninggalkannya karena engkau takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. I'lamu kullama ta'akhkhara az-zaman udkhila fil Islam ma laysa minhu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di setiap akhir zaman senantiasa dimasukkan ke dalam agama Islam apa-apa yang bukan termasuk darinya. Fa udkhila fil Islami minal bid'ah wasyirkiyat wal khurafat, dimasukkan ke dalam Islam berbagai macam kebid'ahan, dimasukkan di dalam Islam kesyirikan atau khurafat yang Islam berlepas diri dari semua itu. Lidzalika akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la tazalu ta'ifatun mutamassikatan bil haqqi thabitatan 'alal islamis safi wa 'alal islamil khalis al-khalis minasyirkiyat wal bid'ah wal khurafat ba'idatan an kulli dhalik. Kama akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rawal Bukhari wa Muslim an Muawiyah ibn Abi Sufyan wa anil Mughirah ibn Syu'bah annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya akan senantiasa ada di antara umat beliau yang berpegang dengan kebenaran, yang jauh dari berbagai macam kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Nabi SAW mengabarkan bahwa mereka senantiasa tegak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencelanya, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menghinanya, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa rawal Imam Ahmad rahimahullahu taala an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah aw ma kana alaihi aw ma ana alaihi wa ashabi. Dan demikian juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan.
Semua golongan ini terancam masuk ke dalam neraka, kecuali satu golongan yang selamat, kecuali satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu al-jamaah, atau dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan alamatu ahlil haq, min alamati ahlil haq annahum yasirun ala ma sara alaihi al-awwalun min as-sahabah wat tabi'ina lahum bi ihsan, kama akhbarana rabbuna azza wa jalla fi kitabihi annahu azza wa jalla qala fa innahu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Taubah was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri karakteristik orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran tersebut. Orang-orang yang senantiasa berpegang dengan agama yang murni, bahwasanya ciri utama mereka yaitu mengikuti apa yang dijalankan, apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, yaitu orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka ridha Allah hanya bisa didapatkan dengan cara mengikuti jalannya para sahabat. Surga Allah hanya dipersiapkan bagi mereka yang mengikuti jalannya para sahabat. Mengikuti dengan ihsan, dengan itqan, yaitu mengikuti apa yang datang dari para sahabat. Akidahnya mengikuti para sahabat, ibadahnya mengikuti para sahabat, akhlaknya mengikuti para sahabat, muamalahnya mengikuti muamalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat. Orang-orang yang memahami agama ini dengan selain apa yang dipahami oleh para sahabat. Kama qala Allah azza wa jalla fi suratin Nisa, di dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran atasnya dan dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman tatkala ayat ini turun? Tidak ada jawaban lain selain para sahabat Nabi SAW. Maka barang siapa yang memilih pemahaman lain selain apa yang dipahami oleh para sahabat, memilih manhaj lain, memilih akidah lain yang tidak diyakini oleh para sahabat Nabi SAW, maka Allah ancam, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya, dan di neraka wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mewajibkan kita menjadi orang yang beriman, namun Allah juga mewajibkan kita untuk menjadi orang beriman sebagaimana imannya para salafus saleh, sebagaimana imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi fala takfi an takuna musliman. Tidak cukup Anda hanya mengatakan saya seorang muslim. Allah persyaratkan keimanan kalian harus sebagaimana keimanan para sahabat Nabi SAW. Faqad tadau, barulah kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, sebagian di antara kaum muslimin, mereka tidak memandang wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Bahkan minal muslimin yadhun annahu yakfi lahu antaku ayyakuna musliman, cukup bagi saya hanya menjadi seorang muslim, wala yara wujubat tamassuk bis sahabati radhiyallahu taala anhum, dan mereka tidak memandang wajibnya untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'lamu ya ikhwani,
Setelah jelas bagaimana pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat adalah satu-satunya pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama. Fa inna a'da'ad-din ya'baun illa ayyunsiku bihadhihi salafiyah minasyawaib wat-tuham allati hiya bari'atun minhu. Musuh-musuh Allah dari kalangan kufar, dari kalangan ahlil bidah, mereka tidak ridho dengan manhaj salaf ini. Maka mereka melancarkan tuduhan-tuduhan keji kepada orang-orang yang berpegang dengan manhaj salaf ini. Mereka menuduh bahwasanya manhaj salaf adalah firqatun irhabiyah. Manhaj salaf adalah kelompok yang gemar melakukan teror. Dituduh bahwasanya manhaj salaf adalah orang-orang yang gemar mengkafirkan kaum muslimin. Dituduh bahwasanya manhaj salaf adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki budi pekerti, dan tuduhan-tuduhan lain yang mana dakwah salafiyah berlepas diri dari itu semuanya. Tsumma ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. I'lamu anna al-ismah annahu laisatil ismah fi afradis salafiyin. Dan perlu untuk diketahui juga bahwasanya maksum, tidak bisa salah, itu bukan dimaksudkan pada person-personnya salafi. Namun yujad minas salafiyin man akhta. Kita iakan dan kita akui ada di antara orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf yang jatuh dalam kesalahan, yang jatuh dalam kemaksiatan. Walakinnal khata'ahu fala yasihu an yunsaba ila salafiyah. Namun tidak boleh kesalahan orang tersebut dinisbatkan kepada salafiyah, dinisbatkan kepada manhaj salaf. Kama yujad ba'dul muslimin akhta'a wa khata'uhu la yasihu ay yunsaba ilal islam. Sebagaimana kaum muslimin, sebagian di antara mereka jatuh dalam perbuatan dosa, namun tidak boleh perbuatan dosanya itu dinisbatkan kepada Islam. Fa innal Islam bari'un min tilkal akhta' kama anna salafiyah bari'atun minha. Islam berlepas diri dari semua kemaksiatan sebagaimana dakwah salafiyah berlepas diri dari semua kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada aib, bukan perbuatan tercela seseorang yang menampakkan diri di atas manhaj salaf. Seseorang yang berbangga dengan manhaj salaf, intabih ila qawlihi wa'taza ilaihi bi an yaqul ana salafi, dengan dia mengatakan bahwa saya adalah seorang salafi, ini bukanlah sebuah aib. Bal yajibu qabulu minhu bil ittifaq. Bahkan yang wajib menerima pernyataannya sebagai seorang salafi, seorang yang berpegang dengan pemahaman para sahabat. Karena fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqa. Karena pemahaman salaf tidak lain tidak bukan adalah kebenaran itu sendiri. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi awaili kitabihi Usulis Sunnah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah di awal-awal kitab Usulus Sunnah, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi sahabatu radhiyallahu anhum. Usul sunnah, pokok-pokok agama di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faya ahlas sunnah, faya salafiyun, i'rifu aqidatakum. Wahai ahlus sunnah, wahai salafiyun, kenali akidah-akidah kalian. Pelajari terus akidah-akidah kalian. Qala Syekh Abdul Aziz ibn Rais Ar-Rais hafizahullahu ta'ala, inna mimma tamayaztum bihi ahlas sunnah
an jami'i tawaifi ahlil bid'ah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilil awwalin wa sabilis salafis salih. Kata beliau, wahai ahlus sunnah, hendaklah kalian berbangga dengan akidah kalian, karena yang membuat kalian spesial, yang membuat kalian istimewa dari semua kelompok-kelompok menyimpang, semua kelompok-kelompok ahli bidah, yang membuat kalian spesial adalah bahwasanya kalian mengikat pemahaman kalian dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini tidak dimiliki oleh ahli bidah dan hanya dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah. As-salafiyun atau yusamma bi ahli sunnati wal jamaah, atau yusamma bi ahli al-athar, atau yusamma bi ahli al-hadith, atau yusamma bil ghuraba, ila ghairi dzalika minal musammayat. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka seorang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka dilihat dari usul i'tiqad, dari pokok-pokok akidah salaf. Maka tidak bisa seorang mengatakan ana salafi, seorang mengatakan ana min ahli sunnah, wa huwa yasir ala khilafi ma kana alaihi ahli sunnah falaysa minhum. Barang siapa yang mengaku bahwa saya adalah seorang ahli sunnah, saya adalah seorang salafi, namun ternyata kenyataannya dia berjalan di atas jalan yang berbeda dengan jalannya para sahabat Nabi SAW, falaisa minas salafiyah, maka dia tidak dianggap sebagai seorang salafi. Wa man qala ana salafi, barang siapa yang mengatakan ana salafi, wa huwa takfiriyun bi an yakuna mukaffiran bi ghairi haq, au yasubbul umara, au yuhayyijun nas ila takfiril am, ila takfiril hukam, falaisa minas salafiyah. Barang siapa yang mengaku bahwa saya seorang salafi, namun ternyata akidahnya akidah takfiri, gemar mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, bahkan memprovokasi rakyat untuk membenci kepada pemimpin kaum muslimin, memprovokasi rakyat untuk melakukan pemberontakan kepada kaum muslimin, maka salafiyah berlepas diri dari jalan-jalan khawarij seperti ini. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajari terus akidah kalian, kenali akidah salaf, dan jadikan para salaf, para sahabat sebagai suri tauladan kalian. Kita tutup dengan ucapan emas dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang mencari suri tauladan, maka hendaklah dia jadikan para sahabat sebagai sosok-sosok yang dia teladani. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba, karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilma, dan orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallahum takallufa, dan mereka orang-orang yang sederhana di dalam beragama, tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan di dalam agama. Wa ahsanuhum halan, dan orang-orang para sahabat adalah orang-orang yang paling baik kondisinya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa li iqamati dini. Para sahabat adalah suatu kaum yang sengaja dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Maka kenali jasa-jasa mereka, kenali keutamaan-keutamaan mereka, dan ikuti jalan mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus, jalannya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menetapkan kita di atas manhaj yang hak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama para nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang istiqamah tegar di atas manhaj ini sampai wafatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.